Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat dan penuh sukacita. Tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah sekolah kehidupan untuk lebih mengenal Allah. Marilah sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa lebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Seperti pada saat ini, Engkau memelihara kehidupan rohani kami, di mana Engkau berkenan untuk memperdengarkan firman-Mu kepada kami Tuhan. Kami hendak membaca, merenungkan, dan menghayati isi firman-Mu. Mampukan kami untuk mendengarkan dengan benar. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu. Mampukan melakukannya Tuhan sesuai kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan-kelemahan. Kami menaikkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 38 ayat 1 disambung ayat 12 sampai 21. Mari kita baca, kita dengarkan kitab Ayub pasal 38 ayat 1 disambung ayat 12 sampai 21 yang demikian isinya. Jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Ayat yang ke-12 sampai 21 demikian. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi? Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Inilah kitab Ayub pasal 38 ayat 1 disambung ayat 12 sampai ayat 21. Bapak Ibu Saudara, tentu Bapak Ibu dan Saudara masih ingat bagaimana pengalaman ketika kita sekolah dulu. Ketika kita sekolah ada banyak pengalaman yang kita temui. Misalnya ketika kita berhasil mendapat nilai yang baik, kita lulus, kita merasa senang karena kita berhasil.
Tetapi sebaliknya tentu kita juga pernah gagal, pernah mendapat nilai yang tidak baik. Jadi ketika sekolah tentu diwarnai dengan sukses dan gagal, menyenangkan dan juga menyedihkan. Meskipun waktu sekolah kita harus menjalani perjuangan yang cukup berat, tetapi toh kita terus tetap mau berjuang dan akhirnya kita bisa menjalani semuanya sampai selesai. Jadi kita berjuang untuk menyelesaikan sekolah kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian dari pengalaman Ayub yang waktu itu sedang menjalani sekolah kehidupan. Menjalani sekolah kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika menjalani sekolah kehidupan, Ayub pernah mengalami kesuksesan. Ia kaya dan mempunyai keluarga yang bahagia. Hidupnya penuh dengan sukacita. Tetapi kemudian Ayub seakan harus mengalami kegagalan. Ia mengalami kegelapan hidup karena semua miliknya habis. Mulai dari kekayaannya habis. Lalu anak-anaknya meninggal semua. Kemudian kesehatannya juga terganggu. Lebih berat lagi istrinya memojokkannya dan menyalahkannya. Dan yang terakhir adalah sahabat-sahabatnya juga terus memojokkannya. Ketika Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya, semula ia masih bisa sangat kuat. Terbukti kesaksian firman Tuhan dalam pasal 1, Ayub pasal 1 ayat 21, ada kesaksian demikian. Ia memuji Tuhan dan mengatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka dalam ayat 22 juga disaksikan demikian. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, artinya Ayub meskipun mengalami ujian penderitaan yang begitu berat, ia lulus. Imannya pada Tuhan tidak goyah. Dari pengalaman hidupnya sebelum ia menderita, ia telah belajar banyak untuk mengenal Allah. Maka Ayub menjadi yakin bahwa Allah akan terus menyertai hidupnya. Pengalaman hidup Ayublah yang menjadikan dia kuat menghadapi beratnya kehidupan, kehilangan anak-anaknya dan kekayaannya. Waktu itu Ayub mengenal Allah bukan karena kata orang, tetapi ia mengenal Allah melalui pengalaman hidupnya, melalui sekolah kehidupan yang dijalaninya. Itulah sebabnya Ayub begitu teguh meyakini kasih Allah meskipun kadang-kadang dia mengalami pergumulan. Sedang dalam keadaan yang begitu berat, dia yakin bahwa Allah ada, Allah menyertainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Ayub rupa-rupanya terjadi cukup lama.
Dan penderitaannya semakin hari semakin bertambah berat. Karena adanya sikap sahabat-sahabatnya yang terus memojokkannya dan menyalahkannya. Maka Ayub mulai mengeluh pada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, yaitu bacaan kita pasal 16 ayat 7. Dari kitab Ayub 16 ayat 7 demikian isinya. Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai-beraikan segenap rumah tanggaku. Ayub mulai mengeluh. Dan ayat yang ke-11 dari kitab kita tadi dikatakan demikian juga. Allah menyerahkan aku pada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Ayub juga mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam pasal 29 ayat 1 sampai yang kelima. Ayub mulai meragukan penyertaan Tuhan. Jadi tadi mengeluh, tetapi kemudian mulai meragukan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam bacaan kita pasal 38, Tuhan Allah memberi jawaban atas keluhan, atas keraguan Ayub kepada Tuhan. Tuhan sedang mengajar Ayub dua hal. Ada dua hal yang diajarkan oleh Tuhan kepada Ayub. Yang pertama-tama, Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya, yaitu berbicara dalam badai. Ayat yang pertama tadi dikatakan demikian. Maka dalam badai Allah menjawab Ayub. Allah berbicara dalam badai artinya Allah sedang mengingatkan, sedang menunjukkan kepada Ayub akan kuasanya. Kuasa Allah itu sangat dahsyat seperti badai. Tujuannya supaya Ayub kembali menjadi kuat dan imannya tidak menjadi goyah. Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha dahsyat, maha kuasa. Allah mengajar Ayub untuk terus mempercayai kemahakuasaannya, kemampuan Allah untuk menolong Ayub. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kadang-kadang dalam hidup kita juga meragukan kuasa Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bertanya-tanya akan kemampuan Allah untuk menolong kita ketika ada masalah berat yang kita hadapi. Kita bertanya-tanya apakah Tuhan Allah mampu menolong saya. Sebenarnya bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Kita harus belajar dari pengalaman Ayub yang menyaksikan dahsyatnya kuasa Allah, bahwa Allah itu sanggup mengatasi semua masalah hidup kita. Allah seperti guru yang membimbing kita dalam sekolah kehidupan kita, agar kita semakin mengenal dan semakin meyakini akan kuasanya. Allah Maha Kuasa. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Ayub, supaya Ayub meyakini itu. Yang kedua, Tuhan mengingatkan keterbatasan Ayub. Dan tidak mungkin Ayub bisa memahami semua misteri hidupnya. Tidak mungkin ia mampu mengerti rancangan karya dan kehadiran Allah dalam kehidupannya dengan secara sempurna. Yaitu bacaan kita ayat 11 sampai 21. Tuhan sedang mengingatkan keterbatasan Ayub. Ayub diingatkan untuk terus menyadari keterbatasannya
dan belajar bahwa Allah selalu hadir dalam berbagai keadaan hidupnya. Ayub diingatkan untuk menyadari bahwa Allah itu Allah yang terus hadir berkarya untuk membawa kebaikan bagi kehidupannya. Ia hadir, Allah hadir ketika hidup Ayub dulu dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang, atau ketika sedang mengalami kepahitan hidup. Allah hadir dalam suka duka kehidupan Ayub. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau sekarang Ayub sedang mengalami penderitaan berat, ia sebenarnya sedang belajar meyakini bahwa hidupnya sebagai hamba Tuhan terus ada dalam kuasa dan naungan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Iman Ayub yang sedang dihadapkan pada kenyataan pahitnya hidup dalam jangka cukup panjang menjadi sebuah ujian berat bagi Ayub. Demikian juga bukan sesuatu yang mudah bagi kita semuanya saat ini yang sedang dihadapkan pada kenyataan ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ketidakpastian hidup karena hidup penuh misteri, juga kehadiran Allah dalam roh yang tidak mudah untuk kita rasakan, menjadi perjuangan iman yang tidak mudah bagi kita semua. Hanya melalui pengalaman iman dalam perjalanan kehidupan kita dimampukan untuk terus belajar meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan. Hidup adalah sekolah kehidupan bagi kita. Pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan terus mengajar kita untuk semakin menerima kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga meneguhkan keyakinan bahwa kita tidak hidup sendiri, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita menjalani sekolah kehidupan kita masing-masing. Kita menjalani dengan penuh ketekunan, karena kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu menopang kehidupan kita dari hari ke hari. Kita sedang menjalani sekolah kehidupan saat ini selama di dunia ini. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita untuk mengakhiri renungan kita pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau berkenan untuk mengajar kami bahwa kehidupan kami adalah sekolah kehidupan. Selama kami menjalani kehidupan ini, kami sedang belajar terus. Belajar mengenal Tuhan. Belajar untuk merasakan cinta kasih Tuhan. Dengan belajar terus, kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti, semakin dikuatkan iman kami. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan itu Maha Kuasa, pasti mampu menolong kami menjalani kehidupan yang berat ini. Tuhan, kami bersama berdoa Tuhan untuk seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Khususnya saat ini yang sedang berjuang untuk mengatasi adanya pandemi virus corona Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami, berkati orang-orang yang berjuang, para relawan yang berjuang untuk terus berjuang melawan
pandemi ini Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, agar keluarganya tetap Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau pimpin. Kami mohon kepadamu juga untuk pasien yang dirawat, baik dirawat di rumah sakit maupun yang mengisolasi diri karena terkena virus ini atau ada gejala-gejala yang mereka rasakan. Berkati selama mereka menjalani isolasi diri atau mereka dalam pengobatan di rumah sakit. Berkati keluarganya yang terus berharap dan mendoakan agar yang sakit bisa disembuhkan. Kami juga berdoa jika ada yang meninggal dunia. Berkati keluarganya dan hiburkan mereka Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga mengajar kami untuk selalu menjaga diri, untuk ikut menjaga kesehatan kami dan kesehatan orang lain dengan terus menjaga kebersihan. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami berdoa secara khusus untuk gereja-gerejamu yang menyiapkan diri untuk memasuki new normal Tuhan. Agar pada waktunya nanti kami boleh beribadah kembali, berkumpul meskipun tetap menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan kami mohon berkat pertolongan-Mu secara khusus untuk gerejamu di sini GKJ Sari Mulyo. Berkati ketika kami menyiapkan untuk ibadah di gereja Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah rindu untuk berkumpul, untuk beribadah bersama Tuhan. Dimanapun berada Engkau berkati mereka. Engkau pimpin mereka. Engkau berikan tetap sukacita, semangat agar terus di tengah-tengah mengisolasi diri, di tengah-tengah tinggal di rumah, tetap ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, yang dalam perawatan, hadirlah Tuhan. Juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, pimpin dan kuatkan mereka di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan kami menyerahkan segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami, ampunilah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, renungan pada saat ini yang boleh kita renungkan bersama-sama supaya kita tetap terus belajar di dalam kehidupan kita, di mana kita sedang menjalani sekolah kehidupan di dunia ini. Amin.